Wah, makin hari lama-lama makin songong ya ngomong Presiden Prabowo nih ya. Ini lama-lama perlu dinepalkan ini ya. Sampai-sampainya dia bilang kepada rakyat Indonesia ya, kalau nggak suka hidup di negara Indonesia ini silahkan pergi. Hei Pak Presiden Prabowo, ini negara bukan negara kau, bukan milik kau sendiri, tahu kau? Ini milik rakyat dan bangsa negara Indonesia. Kau pun dulu udah berangkat ke Jordania ya kan? Kenapa kau balik? Kutanya kau dulu. Kutanya kau dulu, jawab. Jangan sembarang kau ngomong. Ya. Karena kulihat makin lama makin hari ngomong makin songong tengok. Wow, miris sekali ya apabila kita mendengar pernyataan dari pemimpin kita, pemimpin yang kita pilih ya, mengatakan seandainya merasa Indonesia ini suram, silahkan cari negara lain. Wow. Ya Allah ya Tuhanku ya. Pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita harapkan justru mengeluarkan statement yang sungguh menyakitkan hati, sungguh membuat hati tergores, teriris. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Presiden. Kalau kenyataannya Indonesia suram, kenapa harus rakyat yang diusir ke luar negeri? Bukankah Anda yang tugasnya memperbaiki sebagai kepala negara? Kalau Anda tidak bisa membuat Indonesia cemerlang, turun aja Pak, lengser seperti Mbak Harto dulu. Mertua Anda masih ingat kan Pak Harto dulu diturunkan bagaimana? Revolusi. Yang merasa Indonesia suram, silahkan cari negara lain. Itu sama seperti ART yang kita pilih dan kita gaji, tiba-tiba bilang, kalau bapak ibu nggak suka cara kerja saya, ya udah cari rumah lain aja. Emang ini negara punya bapak moyang elu. Ini negara saya juga Pak. Saya lahir di sini, kerja juga di sini, bayar pajak di sini. Hidup saya kagak dibiayain sama negara. Gaji pejabat negara juga dibayar dari APBN yang berasal dari pajak rakyat. Jadi jangan seenak-enaknya Pak ngusir rakyat. Aduh, Pak Prabowo, ya dengar kau nih ngomong aku ini ngomong ya, kau dengar. Ini buat media-media sosial semua sampaikan viralkan video saja ini ya, jujur aja aku bilang, kami rakyat Indonesia ini jujur aja nggak suka kami nengok kau jadi presiden. Kenapa? Dia angkatnya kau jadi presiden itu, ya ini sekali aku bilang ya, karena kasihan nengok kau duit mudah habis. Udah 3 kali kau mencalonkan, tapi lama-lama ngomong-ngomong makin songong. Kayak nggak ada halakmu ngomong itu nggak ada, dan wibawamu sebagai presiden itu tidak ada. Ya, ingat Prabowo ya, ingat pajak negara ini lebih besar penghasilannya. Ngerti kau? Yang kami gaji itu kalian dari pajak kami. Kau suruh pula kami berangkat ke luar negeri. Kalau nggak senang hidup di negara Indonesia ini, berangkat. Songong nggak kau ngomongnya? Songong nggak? Kalau ngomong itu pakai pikiran. Ini buat TikTok ya. Ini kalau video kau ini dihapus TikTok, ini TikTok pun memang udah kurang ajar, jujur aja aku bilang ya. Berarti TikTok ini udah disuap sama Prabowo ya. Ini sampaikan semua ini ya, inilah suara rakyat yang sebenarnya. Jadi jangan asal ngejeplak kau ngomong ya. Ini aku target ya, sebelum tahun 2029 ku pastikan kau akan dinepalkan. Wajib turun dari kepresidenanmu ya. Terima kasih buat semua media nasional. Ingat, viralkan video saya. Menanggapi sebagian pihak yang menyebut Indonesia sedang berada dalam situasi suram,
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa mereka yang pesimistis persilahkan mencari negara lain. Pernyataan itu disampaikan pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena. Kalimatnya singkat, tegas, dan terdengar tanpa ruang dialog. Pernyataan itu dapat dipahami sebagai upaya membangun optimisme nasional. Seorang kepala negara memang dituntut menanamkan keyakinan bahwa bangsanya mampu menghadapi tantangan. Optimisme merupakan energi politik yang penting. Bangsa yang kehilangan harapan akan mudah kehilangan arah. Dalam konteks itu, ajakan untuk tidak tenggelam dalam pesimisme memiliki dasar yang dapat dimengerti. Namun persoalan sesungguhnya bukan terletak pada tujuan, melainkan pada cara mencapainya. Ketika kritik terhadap keadaan bangsa dijawab dengan ajakan meninggalkan tanah air, kritik tidak lagi diperlakukan sebagai masukan, melainkan sebagai alasan untuk menyingkirkan pengkritiknya. Di titik inilah komunikasi politik bergeser dari mengajak menjadi menghakimi. Padahal dalam demokrasi, kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Kritik adalah mekanisme koreksi yang membuat negara tetap sehat. Ia bekerja seperti alarm kebakaran. Bunyinya memang mengganggu, tetapi justru karena itulah ia menyelamatkan rumah. Mematikan alarm hanya karena tidak menyukai suaranya tidak akan memadamkan api. Yang hilang hanyalah kesempatan untuk mencegah kebakaran menjadi lebih besar. Negara lahir dari kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya agar negara melindungi hak-hak mereka dalam kontrak itu. Hak untuk menyampaikan keberatan tidak pernah dihapus. Tidak pernah ada klausul yang berbunyi jika tidak puas silahkan pergi. Justru keberatan rakyat menjadi penanda bahwa kontrak itu masih hidup. Demokrasi bukanlah ruang tanpa konflik, melainkan ruang yang memberi tempat bagi perbedaan. Lawan politik bukan musuh yang harus disingkirkan, tetapi warga negara yang memiliki hak yang sama untuk berbicara ketika perbedaan mulai diperlakukan sebagai alasan untuk terusir. Demokrasi perlahan berubah menjadi ruang gema yang hanya mengizinkan satu suara. Bayangkan bila penghuni goa yang mengeluhkan cahaya obor yang mulai redup justru diusir keluar. Padahal inti itu adalah mengajak manusia mencari cahaya yang lebih terang, bukan mengusir mereka yang mempertanyakan kegelapan. Pemimpin semestinya menambah terang, bukan mempersempit ruang bertanya. Secara konstitusional, logikanya bahkan lebih sederhana. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemilik republik ini. Presiden memperoleh mandat melalui pemilu untuk mengelola negara atas nama rakyat, bukan untuk menentukan siapa yang layak menjadi penghuni negeri ini. Karena itu, terdengar janggal apabila pengelola rumah meminta pemilik rumah meninggalkan rumahnya sendiri hanya karena mengkritik atap yang bocor atau dinding yang retak. Satirnya menjadi semakin tajam ketika kita melihat kenyataan berpindah negara bukan perkara mengemasi koper lalu membeli tiket di pesawat. Di sana ada persoalan kewarganegaraan, pekerjaan, bahasa, budaya, keluarga, identitas, dan kehidupan yang dibangun selama puluhan tahun. Semua itu dipertaruhkan hanya karena seorang menyampaikan kegelisahan tentang keadaan bangsanya. Timbangan itu terasa sangat tidak sepadan. Padahal sebagian besar kritik publik lahir dari persoalan yang sangat nyata. Harga kebutuhan pokok yang meningkat, lapangan kerja yang semakin sempit, penegakan hukum yang dipandang tidak konsisten, korupsi yang terus berulang, hingga pelayanan publik yang belum memenuhi harapan. Mereka mengeluhkan lampu yang redup di dalam rumah, bukan membenci rumah itu sendiri. Orang yang mengkritik rumah seringkali justru adalah orang yang paling ingin rumah itu diperbaiki. Dalam sejarah bangsa-bangsa yang maju, bukanlah bangsa yang membungkam kritik,
melainkan bangsa yang mengubah kritik menjadi bahan evaluasi. Pemerintah yang percaya diri tidak takut mendengar suara yang berbeda. Sebaliknya, ia memanfaatkannya sebagai cermin untuk melihat bagian-bagian yang belum sempurna. Komunikasi politik seorang pemimpin juga membentuk kualitas demokrasi. Kata-kata seorang presiden bukan sekedar mendapat pendapat pribadi, melainkan pesan yang menentukan arah hubungan antara negara dan warga. Karena itu, setiap kalimat seharusnya membuka ruang dialog, bukan memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat. Maka pertanyaan, haruskah rakyat diusir karena pesimistis? Nah, sesungguhnya memiliki jawaban yang sederhana. Tidak, yang harus diusir bukanlah rakyat yang mengkritik, melainkan penyebab yang melahirkan pesimisme itu sendiri. Mengusir keluhan tidak pernah menyelesaikan persoalan. Memperbaiki penyebabnya, justru itulah esensi kepemimpinan. Negara bukan milik pemerintah, negara adalah milik seluruh rakyat. Pemerintah datang dan pergi melalui siklus demokrasi, sedangkan rakyat tetap tinggal menjaga republik ini lintas generasi. Nah, karena itu tidak ada pemerintah yang berhak berbicara seolah-olah ia adalah pemilik tunggal rumah bernama Indonesia. Pak Prabowo, Anda sebagai kepala negara, secara tidak langsung Anda merupakan orang yang memusuhi rakyat Anda sendiri dengan mengajak untuk pindah ke negara lain, bukan melindungi rakyat Anda sendiri. Pertanyaan saya, Pak, setelah Anda bicara seperti ini, silahkan yang menganggap Indonesia suram, silahkan cari negara lain. Menurut Anda itu pantas nggak diucapkan oleh seorang kepala negara? Bukannya tugas kepala negara itu merangkul rakyatnya, termaksud rakyatnya yang kecil, Pak. Bukan malah nyuruh minggat rakyatnya. Tapi saya baru ingat, Pak, Anda kan sendiri yang minggat ke Yordania kemarin. Berarti Andalah salah satu orang yang menganggap Indonesia itu suram, Pak. Padahal nggak ada loh, Pak. Netizen, nggak ada juga orang-orang atau rakyat Anda yang bilang Indonesia suram. Nggak ada, Pak. Tapi yang terbukti nyata bahwasanya Anda minggat ke Yordania, Pak. Terus nih, Pak, saya kasih tahu ya, Pak, bagaimana kabar para TKW TKI yang tinggal di negara lain? Bagaimana anak-anak bangsa yang punya talenta serta kecerdasan di atas normal yang menempuh pendidikan di luar negeri? Dan bagaimana para rakyat Indonesia yang sebagian besar juga mencari mata pencaharian di luar negeri? Mereka memilih tinggal di luar negeri dengan penghasilan yang wow dibandingkan dengan Indonesia loh, Pak. Mereka berani, Pak. Dan ada yang sudah menetap di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Rakyat Jawa banyak, Pak, yang di luar negeri, tinggal di luar negeri juga. Kalau semakin banyak Anda ditinggal rakyat Indonesia, Anda mau mimpin siapa, Pak, di Indonesia? Saya mau tanya. Terus kemarin Anda minggat ke Yordania, itu karena apa, Pak? Karena yang terbukti saat ini dari perkataan Anda yang menganggap Indonesia suram, silahkan cari negara lain, itu Anda sendiri loh, Pak. Masa lupa sih? Mau ngejilat ludah sendiri apa, Pak? Nggak malu? Jadi gini ya, Pak ya, kalau pidato itu mulutnya dijaga, Pak. Masa iya Bapak yang minggat sendiri tetapi playing victim, menuduh rakyat Anda yang bicara Indonesia suram? Nggak ada kok. Kalaupun
Kalaupun Indonesia suram, berarti Anda tidak punya otak untuk memimpin Indonesia menjadi cerah dan maju. Itu tugas Anda, Pak, sebagai kepala negara. Membuat Indonesia cemerlang di mata dunia. Kalau kenyataannya Indonesia suram, kenapa harus rakyat yang diusir ke luar negeri? Bukankah Anda yang tugasnya memperbaiki sebagai kepala negara? Kalau Anda tidak bisa membuat Indonesia cemerlang, turun aja, Pak.